Pada saat itu ada kendala di Propam, nah ini yang tidak diketahui oleh eh, publik. Berarti eksklusif nih di Ya, acara ini. pada saat itu Pak Hendra Kurniawan dan Pak Agus Nurpatria. pertama tidak punya niatan sama sekali. Ya, tidak ada mens rea mereka Agus untuk melakukan Nurpatria. hal itu. Oke. Apa yang dituduhkan. Halo Sobat Forum Keadilan, kembali bersama saya Juendra Asdiansyah di Cafe Jue. Cafe Jue kali ini saya kedatangan dua orang tamu istimewa. Tamu istimewa saya akan bicara tentang satu peristiwa yang membetot perhatian publik Indonesia sejak bulan Juli tahun 2022 lalu. Kita sama-sama tahu pada bulan Juli, awal Juli tepatnya, terjadi peristiwa yang awalnya disebut tembak-menembak antara polisi yang mengakibatkan kematian seorang polisi muda bernama Nofriansah Yosua Huta Barat. Awalnya peristiwa tersebut disebutkan sebagai aksi tembak-menembak, dan belakangan kita tahu ternyata tidak seperti itu ceritanya, tetapi itu adalah tindakan pembunuhan yang bahkan diduga pembunuhan berencana. Ada banyak nama yang terlibat, ada banyak nama yang muncul. Salah satu nama yang justru membuat kasus ini menjadi lebih menarik, ada seorang jenderal bintang 2, Irjen Verdi Sambo. Dia merupakan kepala divisi Propam Mabes Polri. Ini jabatan yang sangat prestisius. Polisinya polisi. Nah, kasus ini kemudian bergulir dari bulan Juli, terus bergulir. Sejumlah orang diperiksa dan kemudian muncul 5 orang tersangka dan kemudian menjadi terdakwa. Di luar itu ada sejumlah polisi yang juga diperiksa karena dianggap ikut dalam upaya untuk menutup-nutupi kasus ini. Dalam bahasa hukum disebut obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Nah, saat ini kasus ini sudah masuk ke pengadilan, bahkan sudah berjalan sekitar 3 bulan dan sudah mau mencapai ending. Untuk perkara pembunuhan Yosua Huta Barat, pekan depan rencananya akan ada sidang vonis atau sidang putusan yang dijatuhkan hakim kepada para terdakwa. Ada 5 terdakwa. Sementara untuk kasus perintangan penyidikan, rencananya mungkin sekitar 1 minggu setelahnya akan ada sidang putusan terhadap para terdakwa perintangan penyidikan. Nah, ada hal-hal yang sudah muncul di persidangan, tapi mungkin juga ada hal-hal yang belum muncul di persidangan. Persidangan mungkin tidak mampu untuk mencakup semuanya. Nah, saya kedatangan 2 orang tamu yang mungkin bisa memberikan perspektif, bisa memberikan insight kepada kita, apa-apa yang mungkin belum banyak diketahui oleh publik. Nah, 2 tamu saya adalah 2 orang kuasa hukum dari 2 orang terdakwa, tapi dalam perkara yang berbeda. Yang satu terdakwa untuk kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, dan yang satu adalah kuasa hukum untuk perkara perintangan penyidikan. Di sebelah kanan saya sudah hadir Bang Hairul Aman, kuasa hukum dari salah satu terdakwa pembunuhan Yosua, Ricky Rizal. Bang Hairul, apa kabar? Ya, siap. Sehat, Pak. Terima kasih sudah datang ke Forum Keadilan. Ya, sama-sama, Pak. Tetap semangat membela klien ya. Semangat. Harus ya? Harus. Keadilan harus Wah, ditegakkan. mantap. Seperti Forum Keadilan. Forum Keadilan. Baik, selain Bang Hairul, tamu istimewa saya ini mungkin semoga nggak bosan ini penonton YouTube Forum Keadilan, karena sudah beberapa kali kita undang di podcast saya. Beliau adalah Bapak Sahala Panjaitan. Kalau kemarin-kemarin menjadi kuasa hukum untuk perkara yang berbeda, hari ini kita undang beliau bersama saya dalam posisi sebagai salah satu kuasa hukum dari terdakwa perintangan penyidikan dari terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Beliau adalah Bapak Sahala Panjaitan. Pak Sahala, apa kabar? Baik, kabar baik Pak. Ketemu lagi kita ya? Ketemu lagi. Iya. Tiap kali podcast semakin cerah, semakin cerah. Iya, nanti podcast berikutnya sudah bisa gantiin saya nih kayaknya. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Sahala dulu ya, Bang Irul ya. Pak Sahala, Bapak menjadi pengacara atau kuasa hukum dari Hendra Kurniawan dan Agus
Nurpatria. Hendra Kurniawan adalah Brigadir Jenderal Polisi, ya, yang kemudian juga sudah diberhentikan dalam sidang etik. Beliau sebelumnya menjabat Kepala Biro Paminal di Propampori, Pak ya. Sementara Agus Nurpatria adalah anak buah langsung dari Hendra, Kepala KDNA. Kepala DNA Biro Paminal. Nah, kita pahami Pak, ya, dalam pemberitaan, dalam persidangan, Hendra Kurniawan ini dituduh aktif dalam perintangan penyidikan, ya, dan sempat rame sekali awal-awal itu, banyak sekali polisi diperiksa, tapi kemudian hanya beberapa orang yang diteruskan kemudian jadi terdakwa pada akhirnya. Salah duanya Hendra dan Agus. Apa sebenarnya Pak salahnya Hendra sama Agus ini sehingga keduanya kemudian duduk di kursi pesakitan? Silakan Pak Salak. Baik, terima kasih Pak. Karena saya mewakili dari dua orang terdakwa, maka saya harus menceritakan posisi masing-masing. Untuk pertama saya cerita posisi Pak Hendra Kurniawan dulu. Kalau kronologis Pak Hendra Kurniawan, beliau ini kan tidak mengetahui kejadian tembak-menembak itu. Beliau dipanggil itu sekitar jam 5-an ketika beliau mancing di Pantai Indah Kapuk. Lagi mancing. Ketika beliau tiba itu sekitar perjalanan dari PIK sampai ke TKP Duren 3 itu kebetulan macet 1 jam lebih. Beliau nyampe itu udah mau jam 7. Yeah. Pada saat kejadian beliau nyampe di Duren 3 itu sudah banyak polisi. Kemudian sudah juga dilakukan penyelidikan oleh Polres Jakarta Selatan. Sudah ada olah TKP dan sebagaimana kita ketahui Provos juga sudah duluan. Pak Hendra datang karena ditelepon. Karena ditelepon oleh Pak Ferdi Sambo. Di sana sudah ada Karo Provos, Pak BJP Beni Ali. Jadi ada perintah Pak FS ke Pak HK untuk cek dan amankan. Cek dan amankan. Ya. Apa artinya itu Pak? Jadi cek dan apa yang dicek, apa yang diamankan? Cek dan amankan CCTV. Oke. Di luar rumah di dekat komplek. Kenapa perintah itu ke Pak HK? Hanya Pak FS yang bisa menjawab. Oke. Tetapi kemudian sebelum Pak HK datang, saat itu juga sudah ada yang bernama Pak Ari Cahya. Atau biasa disebut Acai. Acai inilah yang oleh Pak HK juga kemudian disampaikan ke Pak FS, ini ada orangnya, Bang. Kemudian ada orangnya gimana maksudnya? Menunjuk ke Acai. Oke. Ini ada orangnya, Bang. Dengan tujuan sudah ada yang terbiasa untuk mengurus itu. Mengurus CCTV. Pada saat itu ada kendala di Propam, nah ini yang tidak diketahui oleh publik. Berarti eksklusif nih, ya. Bicara ini. Pada saat itu memang ada bagian di Propam itu yaitu di Dense yang untuk mengurus masalah CCTV dan IT. Tetapi pada saat itu seluruh personil di Dense itu sudah atau sedang berada di Semarang untuk pengamanan penerimaan akpol. Oke. Sehingga keputusan Pak Hendra setelah diperintahkan oleh Pak FS mengarahkan ke Pak Acai ya karena satu memang di Propam tidak ada personil. Selesai itu mereka dipanggil Kapolri. Bentar Pak, kan diperintahkan nih Pak Hendra. Ya. Untuk cek dan amankan. Apa yang dilakukan Hendra Kurniawan? Malam itu belum ada. Dia tidak melakukan apa-apa? Belum ada. Tidak melakukan apa-apa? Hanya menunjuk ke Pak Acai. Oke. Sebentar Pak, ini Bapak loncat nih, ya terlalu semangat nih.
pertanyaan saya tadi, apa yang dituduhkan kepada Hendra ini sehingga dia sampai jadi terdakwa itu? Tuduhannya apa? Dalam konteks perintangan penyidikan ini, apa Ya, kesalahan dia? dianggap menghilangkan barang bukti. Barang bukti, CCTV tadi. CCTV. Oh, oke. Baik, balik ke situ, Pak. Ya, jadi Selesai itu tadi ke Kapolri. mereka dipanggil ke Kapolri Oke. oleh Kapolri. Oke. Pak Hendra dan Pak BJP Beni Ali menghadap duluan ke Pak Kapolri. Ini menurut Pak Hendra, Memang mereka yang dipanggil. ya, menurut Pak Hendra ada pesan Pak Kapolri ke beliau lakukan secara profesional. Sebentar, Pak, salah. Kenapa Kapolri malah memanggil Beni Ali dan Hendra Kurniawan? Saya tidak tahu. Kan mereka berdua anak buah Sambo, tapi yang dipanggil memang bukan Kapolri memerintahkan Sambo untuk memanggil Beni dan Hendra, bukan. Langsung Kapolri ke Hendra dan Beni. Langsung ke Pak Beni dan Pak Hendra. Oke, menghadaplah mereka. Mereka menghadap. Oke. Garis besar pembicaraan dari Pak Kapolri, ini saya kutip dari klien saya, Oke. Pak Hendra Kurniawan, yaitu profesional saja, walaupun itu di rumah Kadip, tidak usah ragu. Oke. Tidak berapa lama Pak FS masuk ke ruangan itu. Masih ada Pak Hendra di situ. Masih ada Pak Beni masih ada. Pak Beni dan Pak Hendra ada. Oke. Pak FS masuk. Oke. Oleh Pak Kapolri ditanyakan nyaman bertemu berempat atau hanya berdua. Jadi karena Pak FS maunya hanya berdua, Pak Beni Ali dan Pak Hendra ini kemudian keluar menunggu di Provos. Ada beberapa waktu Pak FS di dalam ruangan Pak Kapolri, kemudian keluar dan menemui Pak Hendra dan Pak Beni dengan menyampaikan kata-kata, saya sudah laporkan semua ke pimpinan. Jadi kita profesional saja jalankan. Kemudian ada bahasa dari Pak FS untuk selanjutnya penanganan di Paminal saja. Menyatakan itu kepada berarti Pak Hendra. Hanya di Pak Hendra doang nih penanganannya. Tadi kan Provos nih yang nangani. Iya. Pak Provos, Beni. Ya, Pak Beni. Oke. Pak Beni dengan anggotanya yang mengambil alat barang bukti dari TKP ke Provos. Oke. Kemudian 3 orang saksi pada saat itu yaitu Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dengan Richard juga sempat dibawa ke ruangan Provos. Tapi memang itu mestinya memang domainnya Provos ya. Kalau kasus seperti itu. Karena ini melibatkan anggota Polri, memang itu domainnya Propam. Propam, oke. Propam ini kan ada 3 bagian. Oke. Provos, Waprov, dan Paminal. Ya, Provos Pak Beni. Ya. Paminal Pak Hendra. Ya. Oke. Kemudian, apakah itu domainnya Provos? Saya juga tidak terlalu paham untuk SOP mereka. Ya. Tapi garis besarnya, barang bukti dan saksi 3 orang itu sudah ada di ruangan Provos. Karena perintah dari Pak FS dan sebelumnya juga Pak Hendra sudah menerima arahan dari Pak Kapolri untuk profesional. Kemudian beliau segera menyiapkan, memerintahkan Pak Agus Nurpatria. Pak Agus Nurpatria juga baru nyampe juga di ruangan itu, di Provos itu. Pak Agus Nurpatria lebih kurang sekitar jam 8-an. Pak Agus Nurpatria bahkan tidak pernah menginjak TKP. Sama sekali. Saat kejadian. Saat kejadian. Sebelumnya juga belum pernah. Jadi diperintahkan Pak HK untuk siapkan administrasi penyelidikan. Jadi intinya di take over dari Provos ke Paminal. Iya.
Berdasarkan perintah Verdi Sambo. berdasarkan perintah dari Pak Verdi Sambo. Pak Hendra Kurniawan nanya nggak kenapa ini, atau Pak Beni pun bertanya kenapa harus digeser dari Provos ke Paminal? Ada pertanyaan nggak? Saya tidak monitor Atau sampai siap-siap di sana. aja? Ya, mereka pada saat itu mungkin tidak mempertanyakan kenapa digeser, tapi ya ranah itu memang masih ranah di Propam, hanya perubahan dari Provos ke Paminal. Ya tapi pasti ada dasar dong. Ya, Karena kan masing-masing biro itu kan pasti punya tupoksi masing-masing. setuju. Nah, misalnya kenapa harus Provos? Mungkin itu kebiasaan di Provos bahwa kalau begini mereka yang periksa. Iya Ya. kan? Nah, bahwa kemudian digeser ke Paminal, ini kan pasti ada pertimbangan dari Pak Verdi Sambo. Pak Verdi Sambo, Ya. gitu loh. Itu maksudnya Ya. apakah di kalangan mereka tidak bertanya-tanya gitu, kenapa kok digeser ke Paminal ya? Saya tidak mendapati Oke. keterangan terkait itu. Apa misalnya Pak Verdi Sambo itu lebih percaya Hendra daripada Beni Ali misalnya? Oh, ya hanya Pak Verdi Sambo yang tahu. Oke. Bang. Jadi dibuatkanlah sprint penyelidikan, Surat perintah. surat perintah, berproses itu sambil jalan, dan sprint itu ditandatanganin sekitar jam 11-an. Oke. Yang menandatangani siapa? Yang menandatangani adalah Pak Hendra, karena beliau kan sebagai kepala biro Paminal. Tanda tangannya juga untuk dan atas nama Kadif Propam. Oke. Bisa agak diringkas Pak, biar ini masih panjang Ya. nih ceritanya ini kan. Durasi kita Pak. Oke. Garis besarnya sprint penyelidikan itu sudah ada. Oke. Kemudian siapa nama-nama penyelidik di dalam sprint itu? Oke. Salah satunya adalah Agus Nurpatria. Pak Agus Nurpatria sebagai KDNA dan dia sebagai pimpinan tim penyelidik. Jadi clear dulu ini masalah sprint. Keesokan harinya, tanggal 9, mereka kan memeriksa ini. Ini saya lompat, memeriksa. Dan sebentar, di saat itu masih taunya ini adalah tembak-menembak antara Joshua dengan Richard ya? Ya. Belum terungkap kan bahwa Ya. ternyata Joshua ditembak. Ya. Oke. Dan Kapolri juga pada saat itu taunya tembak-menembak. Tembak-menembak. Oke. Bahkan awal-awal kejadian seluruh masyarakat Indonesia juga taunya adalah tembak-menembak polisi. Karena konferensi pers polisi pun Kapolres Jaksel, Divisi Humas itu menyatakan ada Tembak-menembak. Oke. Polisi di rumah polisi. Polisi di rumah polisi, antara polisi. Iya. Yang mati polisi. Iya. Oke. Jadi pemeriksaan di Paminal itu selesai sekitar jam 3.30 pagi subuh di tanggal 9. Dilanjutkan lagi di tanggal 9 itu sekitar pagi, sekitar jam 7 jam 8, Pak Sambo nelpon lagi nih ke Pak Hendra. Oke. Garis besar pembicaraannya adalah mempertanyakan perintah CCTV yang kemarin disampaikan oleh di TKP. Pak Sambo. Udah dikerjain belum Indra? Iya. Kira gitu. Oh, ya udah saya akan. Karena memang belum dikerjakan sama Hendra, kata belum, Bapak. Oke. belum dikerjakan. Telepon sama Verdi Sambo. Kemudian dihubungilah oleh Pak Hendra ini Pak Acai tadi, Ari Cahya. Hendra jawab apa ke Verdi Sambo? Kan dia belum kerjain. Belum, makanya dia bilang, ya udah Bang, sebentar saya cek. Oh, harusnya marah itu mungkin Pak Verdi Sambo ini kan. Udah delay perintah ini kan. Dihubungilah Pak Acai tadi. Oke. Ternyata lagi di Bali, di dalam pesawat mau ke Bali. Oke. Dihubungi beberapa kali, tidak diangkat. Kemudian dia panggil Pak Agus Nurpatria. Oke. Nah, Pak Agus Nurpatria masih tidur. Masih tidur. Karena begadang kan. Jadi beruntung juga nih Aceh ini ya, dia lagi terbang di Bali. Kalau nggak kan dia yang dilaksanakan ya. Luar biasa beruntung. Oleh Pak Hendra, ketika Pak Agus datang ke ruangan Pak Hendra, diperintahkan, coba telepon dulu Acai, handphoneku nggak bisa masuk. Tetap mau ngubungin Aceh lagi. Oleh Pak Agus, dihubungi memakai handphonenya Pak Agus. Oke. Nggak bisa masuk juga. Tetap nggak bisa masuk karena di pesawat tadi mungkin. Iya. Setelah itu mereka sarapan. Nggak berapa lama handphonenya Pak Agus ini
berdering. Ternyata itu Pak Acai tadi Oke. menghubungi, Telepon balik. telepon balik. Oke. Oleh Pak Agus disampaikan Karo mau bicara. Kemudian handphonenya Pak Agus tadi dikasihlah ke Pak Hendra. Pembicaraannya sederhana aja, mempertanyakan yang kemarin perintah Pak Sambo udah bagaimana. Ya, ternyata Pak Aceh juga lupa, belum menjalankan. Lupa. Ya, lupa belum menjalankan. Jadi Kok bisa-bisanya lupa ada perintah dari Kadip ini? Iya, saya kurang tahu juga, Pak. Saya aja Pak, kalau anak buah saya sini nggak jalan perintah, saya marahin Pak. Jadi oleh Pak Acai disampaikan, ya udah nanti saya kirim anggota ke sana, jalankan. Ya udah nanti koordinasikan saja ke. Nggak marah nih Pak Hendra ke Aceh, nggak? Hanya menyindir ketika tahu di apa, Bali. Wah, enak kali kamu di Bali, kita di sini kerja, kira-kira begitu. Kemudian dikasihlah ke Pak Agus. Sudah nanti koordinasi aja sama Pak Agus. Handphone ini kemudian dikasih ke Pak Agus balik. Ada komunikasi lagi menyatakan nanti akan dikirim junior untuk men-screening dan menjalankan perintah itu. Kemudian mereka bergerak ke sekitar siang itu bergerak ke TKP. Sebentar Pak, ini bakal lebih panjang lagi. Ini urutan ini kan panjang nih Pak. Sebagian besar mungkin sudah muncul di fakta persidangan. Ya. Nah, penonton kita kan pengen tahu yang behind persidangan ini Pak. Bisa kita meloncat ke bagian eksklusifnya nggak? Mikir Pak salah. Bagian eksklusifnya ini. Kita loncat Pak, harus loncat Pak. Nanti. Ya. Oke. Yang pertama yang saya pikir bagian eksklusif. Nah kan orang mendengar nih, kemudian Pak Hendra ini datang ke Sungai Bahar. Oke. Iya kan? Ada polisi jenderal yang melarang peti matinya Yosua dibuka. Dan itu diduga Hendra Kurniawan. Ya. Nah, itu benar nggak Pak? Baik, ini terpaksa kan melompat nih. Iya. Sebenarnya kalau runut memang agak panjang ini. Agak panjang. Waktunya juga nggak cukup. Durasinya, Pak. Baik. Itulah Pak, penggiringan atau berita-berita yang menyudutkan klien saya. Kenapa Pak Hendra harus berangkat ke Jambi atau ke Sungai Bahar? Itu dulu yang harus dipahami. Betul, kenapa? Tapi berangkat betul ke Betul Jambi. Berangkat. Oke. Jadi almarhum itu diberangkatkan ke Jambi itu di tanggal 9 pagi. Di tanggal 10 ada permintaan ke Pak Ferdi Sambo untuk memperjelas proses perpindahan adik almarhum dari Mabes ke Jambi. Kemudian permintaan kronologis. Yang mana tim yang mengantar pertama itu di bawah pimpinan Kombes Leonard Simatupang itu tidak bisa menjawab atas permintaan keluarga. Kemudian Pak Hendra ini dipanggil di tanggal 10. Ya udah, diperintahkanlah. Jadi yang bawa itu Pak Leonard Simatupang dan tim. Iya. Pak Hendra belum ikut di situ. Belum. Diperintahkan untuk berangkat ke Jambi. Berarti oleh Ferdi Sambo. Ya, oleh Pak FS. Oke. Untuk berangkat keesokan harinya mereka ngecek tiket. Ini tim. Ternyata nggak ada. Habis tiket. Nah, tiket nggak ada untuk pesawat besok. Sehingga diambil inisiatif memakai private jet. Private jet. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Itu pertanyaan yang muncul. Duit itu bisa dibuktikan. Duit itu adalah dari pribadi Pak Hendra Kurniawan. Dan ada uang senilai 200 juta diberikan oleh Pak Ferdi Sambo. Jadi kepada Hendra. Pak Hendra Kurniawan. Untuk sewa private jet? Tidak ada bahasa untuk sewa private jet, tetapi untuk operasional ke Jambi. Karena tapi uang Pak Hendra juga terpakai. Terpakai berapa? Lebih kurang 300 juta. Banyak berarti duit Pak Hendra ini. Jadi kami bisa membuktikan. Ini kan juga menjadi satu
permasalahan juga dari Tipikor juga melakukan pemeriksaan kepada Pak Hendra. Kebetulan saya juga mendampingi beliau. Kami bisa membuktikan bahwasannya ada penarikan uang dari rekening Pak Hendra yang saldonya dari 2 rekening itu saldonya 800 juta dan ditarik 2 kali 200 juta 200 juta 400 juta Saat sebelum sekitar 2 hari sebelum berangkat. Beberapa hari sebelum berangkat lah ya. Uang ini untuk apa? Ini dulu ya. Berarti 400 tuh. 400. Uang ini adalah Pak Hendra ada menyelenggarakan kompetisi pemancingan di PIK. Dan kembali itu duit pribadi. Duit pribadi. Dan pertanyaan saya belum terjawab, banyak juga duit Pak Hendra ini. Jadi begini, Pak, saya langsung lihat itu saldonya di 2 rekening itu 800 juta, Pak. 800 juta. Ya, jadi kalau seorang brigjen ada duit 800 juta. Wajar. Sangat wajar lah, Pak. Kalau duit pengacara lebih banyak dari itu ya? Lihat pengacaranya juga, Pak. Oh, lihat pengacara juga. Jadi ada 800 juta saldonya, ditarik 400, sisa 400 untuk 2 rekening. Ditambah tadi 400 akan ada. Ditambah ada pemberian dari Pak Sambo 200. Jadi ini sebenarnya clear, tetapi kemudian beredar bahasa atau seakan-akan Pak Hendra ini pakai duit bandar judi, dibayarin segala macam. Karena jumlah yang besar tadi itu kan. Ya. Orang berpikir nemen amat nih kalau duit pribadi untuk urusan begitu kan. Ya. Jadi mereka berangkat itu di tanggal 11 sekitar jam 2. Tanggal 11. Ya. Kita juga ada bukti mereka berangkat di tanggal 11. Pak Hendra sama siapa berangkat itu? Mereka berangkat itu ada 8 orang, Pak. 8 orang. 8 Anak buah orang. Pak Hendra semua? Enggak, 1 dari Provos, Pak Kombes Susanto, dan ajudannya. Oh, ada berapa orang? Ya, kemudian Pak Agus Nurpatria, Pak Hendra dan ajudan, Pak Agus dengan ajudan, kemudian ada dari penyidik Jakarta Selatan, Pak Samuel. Ya, nah, mereka berangkat dan mereka itu tiba di Jambi, sekitar jam 4 jam 5. Nah, dari Jambi ke Sungai Bahar itu sekitar 2 jam, Pak. 2 jam. Ya. Nah, jadi perjalanan dari Jakarta sekitar jam 2 jam 3, nyampe di Jambi jam 4 jam 5, ya. Dari bandara mereka juga ke hotel dulu, baru dari situ ke Sungai Bahar sekitar 2 jam ya. Jadi lebih kurang nyampe sekitar jam 7. Sampai Sungai Bahar. Apa yang terjadi di sana? Artinya Joshua saat itu sudah dimakamkan. Sudah dimakamkan almarhum. Jadi Bapak ingin mengatakan bahwa ada kabar jenderal yang melarang itu udah pasti bukan klien Bapak? Sudah pasti bukan. Dan kami juga bisa buktikan bahwasannya tidak ada perintah atau permintaan Pak Hendra ke siapapun untuk tidak membuka peti jenazah almarhum. Jadi sampai di situ ya. Nah, saya ingin bertanya sedikit lagi. Sabar ya Bang, udah mulai dingin belum? Nah, saya ingin bertanya sedikit lagi. Kalau gitu, Bapak ingin menyatakan apa? Hendra ini sebenarnya tidak bersalah atau bagaimana? Dia kan sekarang terancam sudahlah dicopot dari jabatannya, dicopot dari kepolisian, sekarang juga terancam pidana. Apa yang ingin Bapak sampaikan dalam konteks ini? Yang saya ingin sampaikan, Pak Hendra Kurniawan dan Pak Agus Nurpatria pertama tidak punya niatan sama sekali. Tidak ada mens rea mereka untuk melakukan hal itu. Apa yang dituduhkan. Mereka murni bekerja itu berdasarkan perintah. Ada perintah lisan dan ada perintah tertulis secara sprint. Kemudian dilakukan cek dan amankan CCTV. Ini dulu, cek dan amankan CCTV itu keluar sprintnya tanggal 8 malam. Kemudian berjenjang ya, sampailah ke Pak Agus Nurpatria. Yang mana juga Pak Agus Nurpatria tidak pernah kenal yang namanya Pak Irfan. Pak Irfan, bagaimana Pak Irfan bisa masuk? Pak Irfan bisa masuk karena peranan dari Pak Acai.
Perintah Pak Aceh ke Pak Irfan. Saya juga nggak tahu apa isi perintahnya. Kemudian Pak Irfan ini Jaksel ya, Polres Jakarta Pak Selatan. Irfan itu anggota PIDUM. Oh, Bareskrim. Iya, Oke. anggota dari Pak Aceh. Berjenjang sampailah kemudian CCTV. Nah, ini ada dua versi lagi, Pak. Kalau versi Pak Agus adalah, Van, kamu cek dan amankan, kemudian koordinasikan dengan penyidik selatan. Versi Pak Irfan adalah, Pak Agus katanya disuruh ambil dan ganti di VR, CCTV. Nah, ini kita juga nggak tahu mereka mana yang benar berdua ini. Jadi intinya Pak Hendra dan Pak Agus hanya menjalankan perintah. Menjalankan perintah. Tidak ada niat jahat. Tidak ada niat jahat. Saya teruskan, Bang. Oke. Tanggal 9, di tanggal 10, CCTV yang menjadi objek di VR CCTV itu sudah nyampe ke penyidik Polres Jakarta Selatan. Ini kita bicara CCTV semua atau yang mana? Yang di sekeliling rumah. Oke. Kalau yang di termasuk yang di gardu ya, pos pengamanan itu. ya, pos satpam itu. Hmm. Ya. Yang di gardu itu hanya di VR-nya. Oke. Kalau CCTV-nya di atas gapura. Nah, apapun CCTV yang di TKP di rumah itu sebenarnya ada nggak sih Pak? Ini kan jadi pertanyaan publik juga nih. Di rumah itu ada CCTV nggak sebenarnya? CCTV yang di rumah itu juga menjadi objek pertanyaan. Oke. Ya. CCTV di dalam rumah sebenarnya rusak. Itu bisa dibuktikan dengan CCTV itulah yang kemudian kan diambil oleh penyidik Jakarta Selatan, diamankan oleh penyidik Jakarta Selatan, kemudian diserahkan ke Pusinafis. Hasil pemeriksaan dari Pusinafis memang tidak ada. Tidak ada isinya. Tidak ada isi. Terakhir itu kalau nggak salah di 2021. Oke. Nah, jadi kembali nih, kalau kita cerita CCTV, ada 3 jenis CCTV berarti ini, Bang. Pertama CCTV di Saguling. Ya. Kemudian CCTV di seputaran Komplek Duren 3. Kemudian CCTV di dalam rumah TKP. Oke, dalam rumah tidak di ada. dalam rumah TKP. Ya, jadi kita fokus lagi ke CCTV yang di luar komplek. Ya, karena ini yang menjadi objek nih. Oke, inilah yang disebut kesalahannya Pak Iya. Hendra dan Agus. Iya. CCTV itu diamankan atau diambil atau diganti oleh Pak Irfan itu di tanggal 9 atas perintah Pak Agus. Ya, kita ikutin lah bahasa itu, diamankan, dicek, diambil atau diganti, kita ikutin semua. Tetapi di tanggal 10 CCTV itu udah nyampe di tangan penyidik Jakarta Selatan. Itu diperkuat dengan fakta persidangan, diakui oleh penyidik Jakarta Selatan. Di persidangan muncul. Ya. Oke. Harusnya perintah itu udah selesai. Ya. Tetapi di tanggal 11 ada perintah kedua dari Pak FS ke Pak Cuk. Untuk Cuk Putranto. Mana CCTV? Di situ Pak Cuk Putranto sempat menyatakan ke Pak FS, ada sama saya. Padahal juga sudah muncul Pak di persidangan. Ya, padahal sudah di penyidik. Oke. Kemudian Pak Cuk mengambil ini CCTV dari penyidik. Penyidik pada saat itu juga agak keberatan. Nah, tetapi karena permintaan Pak Cuk untuk mengambil, ini diambil Pak Cuk. Ini yang mau saya garis bawahi. Apapun kejadian setelah itu, saya tidak akan masuk ke sana. Itu bukan ranah saya. Ranah saya adalah setelah perintah itu berjenjang sampai ke penyidik, itu sudah selesai perintah itu. Perintah Ferdi Sambo cek dan amankan sudah selesai. Sudah. Karena CCTV sudah masuk ke Polres Jakarta Selatan. Sudah. Selesai mestinya. Selesai. Disitulah perannya Hendra Kurniawan sampai di situ. Dan Agus Nurpatria. Ya. Tujuan nyampe ke penyidik Polres Jakarta Selatan apa itu barang? Itu kan untuk membuka terang peristiwa. Apa yang sebenarnya terjadi. Perintah kedua yang berujung ke pengerusakan itu tidak melibatkan Pak Hendra dan Pak Agus. Cukup selesai di sini harusnya peranan itu mereka. Tapi seolah-olah mereka terlibat dalam pengerusakan. Yang kedua. Jadi ini harus dipahami. Jadi Bapak ingin membatasi peran Hendra dan Agus adalah di level yang sebelum CCTV itu dirusak. Ya,
di perintah pertama. Dan mereka memang diperintahkan oleh Verdi Sambo untuk cek dan amankan. Ya. sendiri. Begitu Pak Ya. ya? Sampai situ dulu Pak Sampai ya? situ dulu. Kita geser ke Bang Hairul, ini kedinginan nanti dia. Bang Hairul? Siap. Aman? Namanya Keadaan dia juga masih tidak percaya bahwa ada kejadian peristiwa pelecehan di Magelang. Satu, dan dia tidak pernah tahu bahwa akan ada peristiwa di Duren 3 penembakan itu. Memang ditawarkan, tapi dia tidak pernah tahu kalau itu akan dieksekusi di Duren 3. Dia tidak pernah tahu. Belum sempat dia posisi parkir yang sesuai dengan pasnya, itu dari ujung udah kelihatan Pak Verdi Sambo masuk dengan mobilnya, Pak. Di situ juga terlihat di CCTV waktu 17, kalau nggak salah 17 lewat 10 ya, detiknya beda detik.